Desa terpencil yang terbilang jauh dari perkotaan, akan tetapi nggak disangka ternyata masyarakatnya tidak ketinggalan dalam segi sumber daya manusianya. Hal ini terbukti dengan adanya kehidupan masyarakat yang serba terpenuhi. Banyak pula para pengusaha kecil menengah yang sudah berhasil dan berjalan terutama di bidang pertanian. Saat awak media melintas di Dusun Tunggu, Kecamatan Penawangan, terpantau banyak sekali sedang dilaksanakan proyek pembangunan saluran. Suasana ini terlihat lebih rapi dibanding sebelumnya, artinya dusun atau desa Tunggu ini meningkat. Budianto yang terkenal sebagai sesepuh sekaligus kepala desa Tunggu mempunyai beberapa program dalam memajukan wilayahnya, yaitu membangun wajah desa agar terlihat menyenangkan dan bisa dinikmati seluruh warga atau masyarakat yang melintas di wilayah desa. Bentuk atau misi dari kami mencalonkan kepala desa Tunggu, kebetulan saya dipilih masyarakat kembali secara kolektif untuk mewakili dalam berbagai kepentingan masyarakat. Yang jelas di sana ada visi misi dan penuh harapan bagaimana membuat desa Tunggu agar lebih memposisikan diri standar dengan desa-desa yang menjadi harapan masyarakat seperti desa-desa yang lain. Nah, harapannya ke depan memang desa itu harus secara kontinu sebagai seorang pimpinan kepala desa punya kualitas, punya inovasi, punya daya nalar yang kreativitasnya tinggi, bagaimana menggali semua potensi desa yang ada, yang endingnya nanti bisa memberikan kemajuan pada masyarakat, bisa mensejahterakan masyarakat. Humas desa pun yang tidak mau disebut namanya berpendapat bahwa kepala desa kami sedang terus berbenah untuk mengejar ketertinggalan sebuah zaman. Maka dari itu kami selaku humas desa Tunggu juga ikut sibuk dalam hal ini. Paling tidak kami sebagai humas desa membantu dalam bahasa Jawanya urun rembuk agar tercipta desa Tunggu agar semakin maju tuturnya. Di sisi lain, Budianto juga menambahkan, Menjadi harapan desa wisata, cuman kan ada kesulitan di mana desa wisata dibangun kalau berdasarkan inovasi daripada kepala desa tanpa ada potensi alam secara dasar, saya kira juga berat juga. Tapi minimalnya membangun wajah desa ketika masyarakat yang masuk ataupun masyarakat bisa menikmati dari potensi yang ada, misalnya ya sekedar taman-taman kecil itu saja, bisa untuk pemancingan dan sebagainya. Itu saja. Yang pasti semua desa punya harapan. Permasalahannya ada dana ya untuk desa wisata itu. Tapi paling tidak kan jangan sampai ketika tadi menggali dana-dana yang begitu besar kemudian mengangkrak begitu saja, kan kurang, artinya kurang bisa mengalami kelangsungan. orang nomor satu dan dipercaya warga desa Tunggu ini mempunyai pengalaman segudang. Pemikiran-pemikiran inovatif yang dilakukan selalu mengandung arti dan berguna bagi lingkungannya. Ketika saya masuk menjadi kepala desa pada periode 2006 dulu, belum ada pangeran yang namanya Bendung Lanang yang hari ini terakses bisa mengairi 2000 hektar sawah, mencakup dari 3 kecamatan Karangrayung, Penawangan, dan sebagian kalau tidak salah Godong itu. Saya waktu itu punya kreativitas langsung menyebut bola. Saya matur dengan Pak Pipit Waluyo pada saat itu, kemudian Pak Bupati Pak Bambang pada saat itu, kemudian dengan kunjungan Pak Prabowo ketika masih di KTI pada saat itu, saya memprakarsai adanya Bendung Lanang, dan penyanyi sendiri bisa melihat di depan ini. Sekarang bisa difungsikan sekarang kurun waktu hampir berapa ini masyarakat bisa menikmati hampir sekitar 9 tahun dari sawah tak ada hujan hari ini bisa menjadi sawah-sawah produktif, meskipun dalam pengelolaannya dari masyarakat petani juga terkadang kurang peduli. Nah, berkaitan dengan hasil pertanian di Tunggu ini masih sulit bagi masyarakat karena memang fasilitas dasar daripada fasilitas masyarakat untuk mobilisasi masyarakat kemudian mengambil hasil pertanian itu cukup sulit. Nah, hari ini yang harus saya persiapkan adalah kepentingan dasar daripada petani, yaitu membuat jalan pertanian seperti yang penjenengan lihat ketika berbarengan dengan adanya rel ganda. Saya membuat jalan di tengah sawah itu sampai di desa Karangwater, ya ini cukup
cukup bisa dinikmati masyarakat. Dan dampaknya dengan adanya jalan-jalan pertanian itu tidak ada jerami lagi yang masuk pada jalur-jalur jalan kabupaten yang selalu membuat kerusakan, membuat pandangan tidak nyaman. Ya alhamdulillah pada saat ini bisa dinikmati meskipun harus ada peningkatan kualitas jalan itu sendiri. Budianto banyak berbagi kepada warga masyarakat desa Tunggu. Niatnya untuk memajukan sebuah desa seakan tak ada habisnya. Ini merupakan sebuah prestasi yang sangat luar biasa. Yang saya lihat peternakan ini yang melihara sapi hampir tidak ada. Jadi di Tunggu ini beralihnya generasi muda banyak yang menjadi militer di Tunggu ini. Hampir ada 30-an orang. Paradigmanya sudah berbeda. Ketika sudah punya pendidikan SMA, masuknya pada artinya tidak bisa melestarikan pekerjaan orang tua yang dulu. Seperti itu. Hampir tidak ada masyarakat peternak di desa Tunggu ini. Makanya terkadang sedih kita melihat potensi jurami yang luar biasa akhirnya diangkut bertrek-trek untuk ke desa lain. Padahal seandainya masyarakat cerdas, tidak punya pertanian pun bisa menjadi artinya aset. Itu ada nilai profitnya. Satu jerami itu kan hampir 1 juta satu engkel. Kita ngumpulkan saja, itulah perlu adanya pencerahan terhadap masyarakat. Kepala Desa Tampata dan NTT meskipun terkadang juga banyak benturan-benturan kaitannya dengan yang pasca pertanian. Kemudian dengan adanya pertanian ada masyarakat mengalami kesulitan dalam rangka membawa hasil panen. Memang jalan-jalan pertanian cukup sulit. Kenapa cukup sulit? Harus ada simpul-simpul yang harus dipersiapkan oleh pemerintah desa untuk membuat pembangunan berkelanjutan. Misalnya belum ada jembatannya, buatkan jembatan. Setelah itu nanti setelah meningkat buatkan jalan. Setelah jalan nanti ada jalan pertanian di Makadam dan sebagainya. Makanya butuh waktu yang panjang. Nah kenapa setelah saya ini setelah dibanding kemana-mana ternyata desa-desa yang lebih maju itu ada kemapanan kepemimpinan, di mana hasil berkatnya pemimpinan satu waktu berganti kan secara yang menjadi pola pikirnya kan juga beda. Tidak ada keberlangsungan daripada alur daripada pembangunan itu sendiri. Lihat Tunggu hari ini memang cukup berat tapi insya Allah sebagai anugerah yang kuasa ketika saya memang diberi amanah oleh Allah, saya berkeyakinan itu sudah terukur karena saya punya keyakinan sesuatu tidak bakal diberikan pada seorang ketika seseorang itu tidak mampu untuk artinya mengelola daripada amanah itu sendiri. Budianto yang berketurunan lurah terdahulu ini hidupnya sederhana. Tak pernah neko-neko, Budianto lebih memilih rumah kayu yang juga perabotnya seperti meja, kursi pun serba kayu. Dalam pemerintahan desa sepertinya tidak ada kalau di desa ya. Jadi ada dua pengertian, lurah itu dari pegawai negeri ya, yang punya jabatan. Ya kalau saya ini kepala desa, meskipun masyarakat lazim memanggil lurah. Dan anehnya di masyarakat khususnya di Jawa ini meskipun lurah masih muda pun celukannya Mbah Lurah. Itulah sebuah penghargaan secara karismatik yang mau tidak mau diakui oleh masyarakat. Nah kebetulan kalau menjabat terlalu tinggi Mas, jadi saya diberi kesempatan oleh masyarakat masuk menjadi kepemimpinan di Tunggu ini mulai tahun 2006, kemudian periode 2013 sampai 2000 kemarin 18 saya tidak masuk karena memang masyarakat menghendaki sebuah kepemimpinan yang berbeda. Ya setelah itu kemudian ya entah bagaimana jalannya saya dipilih mutlak oleh masyarakat lagi untuk bisa mengakomodir kepentingan masyarakat dalam memfasilitasi banyak hal dalam kesejahteraan masyarakat. Meskipun sampai hari ini saya belum bisa mensejahterakan masyarakat, tapi paling tidak sudah ada perubahan yang signifikan, terutama hal-hal kebutuhan dasar bagi masyarakat seperti halnya di jalan pertanian insya Allah sudah mulai bagus. Potong tadi yang mudah-mudahan bisa diedit. Yang jelas dengan kehadiran rekan-rekan dari media, dari Gawani TV, saya terima kasih sekali. Jadi sebagai mitra kerja dalam ilmu jurnalistik itu kan ada hak publik yang memang harus disampaikan pada sebatas tertentu.
yang dari petugas atau pekerja jurnalis itu sendiri. Iya. Artinya yang penting tidak memberikan paksaan seseorang sebagai sumber berita harus ini. Memang ada etika saling menjaga. Kemudian berpulang pada bagaimana kesan pesan. Dan saya terima kasih atas kunjungan penjenengan semuanya. Iya. Ada hak penjenengan untuk menggali semua informasi yang ada, dan wajib bagi saya untuk menyampaikan pada penjenengan pada batas-batas tertentu. Sejauh itu memberikan edukasi terhadap publik, utamanya terhadap masyarakat Jatunggu, terhadap saya, insya Allah saya welcome. Dan mudah-mudahan dengan kunjungan penjenengan ini bisa memberikan pencerahan. Kalau toh mungkin ada sesuatu yang mungkin masih bisa dieksplor, kan biar ketika itu nanti dibaca, didengar, dilihat, karena nama TV itu kan sebuah media audiovisual ya. Audiovisual bagi para pihak setelah melihat keadaan ditunggu, mungkin yang punya kepentingan memberikan masukan atau bantuan atau yang lain-lain. Bantuan dalam tanda petik tidak berupa materi, artinya ada inovasi baru memberikan demi kemajuan masyarakat. Ya saya kira gitu intinya, esensinya, dan hadir kehadiran penjenengan berempat tim ini saya terima kasih sekali. Dan saya welcome, terima kasih atas kunjungannya. Sekali lagi saya sebagai manusia adalah manusia biasa, tidak sempurna. Dengan segala kekurangan saya dalam menjamu penjenengan, dengan segala keterbatasan saya yang ada, saya sudah berusaha maksimal bagaimana menghormati hak penjenengan. Dan kalau penjenengan kalau pernah ada hal-hal yang kurang saya mohon maaf. Sama-sama. Saya kira gitu. Ya mungkin ada sesuatu yang ingin masih digali, bisa digali, monggo silahkan. Kalau mungkin saya bisa memberikan jawaban. Yang jelas ada satu pesan moral bagi saya dengan kehadiran penjenengan. Saya mengucapkan terima kasih pada masyarakat Desa Tunggu khususnya. Amin. Yang telah memberikan bantuan, peran serta persetujuan ketika sesuatu program saya lempar demi kepentingan desa masing-masing. Dan kepada para pihak, mungkin atasan saya sebagai pemegang kebijakan pemerintah ini, saya ucapkan terima kasih atas berbagai bantuan yang telah diberikan demi kemajuan masyarakat Desa Tunggu. Saya kira gitu, terima kasih. Pertanyaan terakhir nih Mbak, adakah rencana untuk memajukan pendidikan di Desa Tunggu ini? Lalu dengan cara bagaimana Mbak? Silakan Mbak. Yang jelas di Tunggu ini ada peristiwa besar. Pendidikan di Tunggu ini negara hadir itu mulai tahun adanya Impres nomor 6 tahun 74 dengan adanya sekolah Impres. Tapi bapak saya secara pribadi lebih dahulu mendirikan MI mulai tahun 67. Jadi alhamdulillah betapa pentingnya mau membuat sebuah perubahan bagi kemajuan masyarakat tanpa didukung adanya pendidikan. Yaitu alhamdulillah kemudian lepas ada sebuah penghargaan, dan tidak, saya ini putra yang lahir di Tunggu yang usia saya hari ini ada sudah 60 tahun. Saya berhasil membuat lokal TK di sana dengan berbagai kekurangannya. Saya wujudkan dalam periode yang sekarang baru 2 tahun. Pada saat itu saya merasa prihatin, kemudian dasar TK aja tidak punya Mas. Tapi alhamdulillah dengan situasi corona saya masih sempat membangun itu, yang hari ini memberikan fasilitas pendidikan dasar bagi anak-anak kita supaya tempat pendidikan bagus, pola pikirnya bagus, punya obsesi yang bagus, punya nalar yang bagus. Saya sediakan fasilitas pendidikan yang cukup memadai untuk bangun dari PAUD kemudian ke TK. Ya alhamdulillah, itu salah satu bentuk daripada inovasi atau keinginan saya. Dan alhamdulillah hari ini sudah ada satu program yang menurut saya sebagai fasilitas dasar pendidikan anak untuk di Desa Tunggu ini sudah insya Allah pada kapasitas minimal sudah terpenuhi dengan baik. Kemudian ada beberapa warga masyarakat yang saya dorong untuk bisa pendidikannya. Banyak masyarakat saya yang putus sekolah, ada beberapa hal saya bantu. Saya cari ijazahnya, saya cari rapornya, saya ikutkan paket-paket. Ya alhamdulillah ini yang berpikir SMA sudah ada meskipun belum cukup banyak. Itu salah satu upaya karena saya prihatin Mas. Mungkin ya sedih ketika saya lahir di Tunggu ini sebagai seorang yang pertama dulu bisa mencapai sebuah pendidikan yang cukup, ya, yang pendidikan cukup. Tapi situasinya hari ini kan
Ya, artinya masyarakat harus punya pendidikan cukup minimal pendidikan dasar 9 tahun. Karena dengan pendidikan dasar SMA ya berarti 12 tahun itu ya. 6 3 insya Allah kalau sudah itu bisa dibangun untuk berikutnya lebih mudah, lebih bagus. Kemudian dengan lebih banyak adanya masyarakat punya pendidikan bisa mengaruhi dalam pola pikir masyarakat karena membawa kemajuan. Tanpa didorong dengan pendidikan itu ya insya Allah sulit. Makanya dalam sebuah organisasi besar di Indonesia kan sering yang harus diutamakan kaitannya bagaimana membuat sebuah kehidupan masyarakat itu harus didukung. Yang utama adalah pendidikan, kemudian kesehatan, kemudian ekonomi. Tanpa adanya 3 hal itu sulit bagi kita untuk mempersiapkan generasi atau anak-anak bangsa yang cerdas dan punya kapasitas keilmuan yang tinggi. Kemudian dengan pendidikan yang cukup baik umum atau agama, insya Allah nanti akan melahirkan generasi muda yang punya akhlakul karimah. Artinya merasa diawasi oleh yang kuasa. Tanpa adanya itu sulit. Dengan pengawasan mungkin dari berbagai pihak, dinas dan sebagainya kan cukup terbatas. Tapi ketika seseorang sudah pengawasan, ada waskat pengawasan malaikat, insya Allah di situ seseorang dengan jabatannya, dengan pekerjaannya, insya Allah akan amanah. Kalau toh ada sedikit kurang ya namanya manusia, saya kira gitu. Ya. Oke, terima kasih Sama-sama. Mbah Budi atas waktunya. Semoga Mbah Budi sehat terus. Amin. Terima Terus kasih. kelurahannya semoga semakin maju. Iya, insya Allah. Oke, Amin. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.